Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Arsi Jordi Sultan sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Program Dinas Pariwisata dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui Festival Arakan Sahur di Kuala Tungkal. Penelitian ini adalah hasil kerja keras saya, Tiara Sabrina, dengan NIM B1B1220054 dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Seperti yang tertera di slide, judul penelitian saya berfokus pada respon masyarakat terhadap program Dinas Pariwisata dalam peningkatan UMKM melalui Festival Arakan Sahur. Ini adalah topik yang relevan dan penting mengingat peran UMKM dalam ekonomi lokal dan potensi event budaya. Mari kita mulai dengan latar belakang mengapa penelitian ini penting. Festival Arakan Sahur ini bukan sekedar acara biasa, ini adalah warisan budaya yang sudah ada sejak tahun 1965 dan kini menjadi agenda tahunan resmi pemerintah daerah sejak tahun 2001. Awalnya festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan nilai keagamaan. Namun, kini telah berkembang jauh, melibatkan banyak elemen masyarakat, termasuk yang paling penting bagi penelitian ini yaitu para pelaku UMKM. Bisa kita lihat di slide. Dari sisi partisipasi, festival ini melibatkan 455 sumber daya manusia, mulai dari seniman hingga penelitian. Dari sisi pengunjung, dampaknya terasa. Pada tahun 2024, festival ini berhasil menarik lebih dari 42.000 pengunjung. Terasa pada tahun 2024, festival ini berhasil menarik 42 pengunjung secara langsung dan mendapat lebih dari 8 juta interaksi online. Dampak ekonomi juga sangat signifikan. Estimasi perputaran ekonomi mencapai lebih dari 3,2 miliar rupiah dan yang menarik sebagian besar disumbangkan oleh aktivitas UMKM dan sektor pendukung lainnya. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari sinergi lintas sektor dan dinas-dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun di balik kemeriahannya, angka-angka fantastis ini kami menemukan sebuah paradoks dari survei awal yang saya lakukan terhadap 50 pelaku UMKM, hanya 28% dari mereka yang merasakan peningkatan pendapatan signifikan, sementara 72% lainnya tidak. Ini menjadi perhatian serius mengingat UMKM berkontribusi besar, yaitu 1,07% terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kondisi inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk mengevaluasi lebih lanjut efektivitas program pemerintah. Berangkat dari permasalahan yang saya jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui Festival Arakan Sahur di Kuala Tungkal. Nah, permasalahan ini muncul karena ada kesenjangan antara potensi festival yang besar dengan dampak yang belum merata pada pelaku UMKM. Kami ingin mengetahui apakah aspek promosi, fasilitas, dan pemberdayaan UMKM yang difasilitasi dinas sudah berjalan efektif. Pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis data kuantitatif seperti perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah festival, serta tingkat kepuasan UMKM terhadap program. Slide selanjutnya, secara singkat, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan terukur mengenai efektivitas kebijakan Dinas Pariwisata dan meningkatkan pendapatan UMKM melalui festival Arakan Sahur. Secara spesifik, kami ingin memastikan temuan baru berbasis data kuantitatif tentang kontribusi nyata festival budaya terhadap ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kebijakan serta program yang telah dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan real UMKM di lapangan? Akhirnya diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam studi kebijakan publik dan pengembangan ekonomi lokal, khususnya pemanfaatan event budaya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik dari teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu pemerintahan, khususnya dalam mengevaluasi kebijakan publik non-regulatif yang berbasis budaya lokal. Ini juga akan menambah referensi empiris mengenai peran program kebudayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi
Disparpora untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Festival Arakan Sahur. Nah, bagi pelaku UMKM, ini bisa menjadi sumber informasi penting tentang peluang ekonomi dari event tahunan ini, dan bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Setiap penelitian pasti memiliki batasan, dan saya ingin menyampaikan batasan-batasan dalam penelitian ini secara transparan. Yang pertama, terkait metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, asosiatif. Kami melibatkan 100 responden yang terdiri dari pelaku UMKM, masyarakat umum, dan pengunjung Festival Arakan Sahur. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, keterbatasan dari teknik ini adalah potensi bias dari pemberian sampel, yang berarti tidak semua populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sehingga generalisasi yang terlalu luas mungkin terbatas. Nah, instrumen penelitian ini digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert, meskipun efektivitas untuk mengukur persepsi secara statistik. Kuesioner tertutup memiliki keterbatasan dalam menangkap nuansa subjektif dan pengalaman mendalam dari responden. Selain itu, keterbatasan waktu pengumpulan data hanya dilakukan selama pelaksanaan festival di bulan Ramadan. Ini berarti data yang diperoleh sangat kontekstual dan belum tentu merepresentasikan kondisi ini sepanjang tahun. Melanjutkan, batasan penelitian dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini difokuskan di Kuala Tungkal dan Jawa Barat saat Festival Arakan Sahur berlangsung Maret hingga Juni 2025. Keterbatasannya adalah hasil penelitian ini bersifat temporal dan kontekstual. Artinya temuan ini relevan untuk momen festival dan lokasi Kuala Tungkal saja, belum tentu bisa generalisasikan untuk kondisi masyarakat di luar momen festival atau di daerah lain Tanjung Barat. Ini adalah potret spesifik dari respon masyarakat terhadap suatu kebijakan dan satu peristiwa budaya tertentu. Keempat, adanya variabel yang tidak terkontrol. Selalu ada faktor eksternal di luar desain penelitian yang mempengaruhi hasil, contohnya faktor cuaca saat festival, kondisi sosial ekonomi, dan respon seperti tingkat pendidikan atau latar belakang pekerjaan, bahkan intervensi dari media sosial yang bisa membentuk persepsi publik. Nah, variabel ini tidak bisa kami ukur secara eksplisit, sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Terakhir, ada isu generalisasi seperti yang sudah saya sampaikan, karena desain penelitian ini spesifik secara lokasi dan waktu, serta menggunakan purposive sampling. Kemampuan generalisasi hasil sangat terbatas. Hasil ini valid untuk konteks lokal Festival Arakan Sahur di Kuala Tungkal, namun belum tentu dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas atau cara lain. Untuk generalisasi yang lebih baik, diperlukan penelitian lanjutan dan waktu lokasi yang berbeda. Selanjutnya, kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka ini saya membahas berbagai penelitian relevan yang menjadi landasan bagi studi saya. Saya mengkaji penelitian tentang kebijakan pariwisata daerah untuk menunjukkan bahwa festival budaya memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal, meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan infrastruktur. Nah, saya juga meninjau literatur tentang festival berbasis masyarakat, kolaborasi lintas sektor dalam kerangka pentahelix, yang terbukti efektif dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Selain itu, pendekatan evaluasi kebijakan berbasis ekonomi secara kuantitatif dan pelestarian budaya, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara nilai sakral dan komersial, antara identitas budaya agar tidak hilang. Dari berbagai riset gaps atau celah penelitian, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi respon masyarakat terhadap program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui festival budaya berbasis keagamaan dan pendekatan kolaboratif pentahelix. Ini adalah menjadi kebaharuan atau novelty dari penelitian saya. Nah, saya akan menggunakan pendekatan holistik yang memadukan
evaluasi kebijakan partisipasi masyarakat, dampak ekonomi terhadap UMKM, dan model Pentahelix, semuanya dalam konteks Festival Arakan Sahur di Kuala Tungkal yang unik karena merupakan festival khas daerah dan nuansa keagamaan yang kuat. Demikian penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada akademik, tetapi juga memberikan nilai praktis bagi perumusan kebijakan. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, dan pertanyaan dari Bapak dosen penghapus kalian demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.